I cannot see beyond the ghost. But baby, 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 now I plant the seed but couldn't sow. Baby, 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 now I won't they realize my heart beats through the phone. And darling, you keep on fighting till I walk through the door. Halo pemirsa UB TV, senang sekali rasanya saya Aurel Queen bisa menyapa dan bertemu lagi dengan Anda dalam program Here I Am. Yang pastinya dalam program ini kita akan memberikan informasi yang pastinya bisa menginspirasi dan tentunya bisa mengedukasi sahabat UB TV di rumah. Nah, telah hadir bersama saya hari ini seorang narasumber yaitu Mas Fadlur selaku owner dari usaha Ayam Kepung. Apa kabar Mas Fadlur? Alhamdulillah baik. Oke, nah sekarang sebelum kita ngobrolin seputar usaha Ayam Kepung nih, Aurel mau tahu tadi itu perjalanannya ke sini itu seperti apa sih Mas Fadlur ke UB TV gitu? Oke, ke UB TV tentunya kita yang ribet ini mempersiapkan si kecil karena si kecil ikut juga. Oke, dan kita ke sini juga kemarin itu sempat janjiannya sebenarnya kita ke usahanya, ke tempatnya langsung gitu ya, ke tempat Mas Fadlur ini menjalankan usaha. Tapi karena ada beberapa hal yang membuat kita akhirnya ya udahlah kita akhirnya tapping di UB TV aja gitu ya Mas ya. Oke, dan ini kita penasaran nih ya, usaha yang dijalankan oleh Mas Fadlur ini punya sejarah pastinya ya tentunya. Bisa cerita gitu bagaimana sejarah perkembangan dari awal mungkin sampai sekarang usaha Ayam Kepung ini berjalan. Oke, sebenarnya usaha Ayam Kepung ini sebelum usaha Ayam Kepung kita kue. Jadi berawal dari istri kerja di salah satu perusahaan swasta di bawah BUMN. Itu resign, terus pengen aktivitas baru kayaknya ya, jualan kue. Itu waktu itu di bulan Ramadan. Di tahun 2018. 2018. 2018 setelah itu di bulan Ramadan kan musiman yang kita buat adalah kue-kue musiman. Nah, akhirnya setelah Idul Fitri barulah kita buka catering. Awalnya sih kita bukan Ayam Kepung namanya, bakul sambel. Karena banyak varian sambel yang kita sajikan. Berarti buka catering tapi varian ada jual-jual sambel juga gitu ya Mas ya? Iya betul. Akhirnya ternyata sambel yang diminati cuma satu. Nah, ternyata dari berbagai sambel akhirnya kita berubah lagi. Pasti sudah kita pulang minta doa ke orang tua. Nah, barulah muncul nama Ayam Kepung ini. Keberkahan dari kampung. Artinya kita minta restu kepada orang tua. Berarti Ayam Kepung itu keberkahan dari kampung. Itu singkatan berarti. Singkatan gitu. Baik. Nah, ini penasaran banget. Itu di tahun berapa ya Mas? Udah mulai akhirnya terfikirkan untuk ya udah kita mau menjalankan usaha Ayam Kepung gitu. 2018 itu. 2018 juga berarti ya? Iya, waktu istri resign pengen aktivitas kerja dari rumah lah. Ya sudah saya berikan opsi kalau kerja di rumah misalnya usaha. Ada nasihat dari orang tua bahwasanya kalau sudah berkeluarga itu jangan dua-duanya yang keluar. Artinya cari kerja di luar semua. Karena kita dapat amanah itu seorang titipan anak. Iya, baik. I know that. Dan itu menarik sekali sebenarnya. Jadi akhirnya dari situ terfikirkan untuk membangun usaha Ayam Kepung ini ya. Iya. Dan ngomongin soal Ayam Kepung, ini tuh kalau boleh tahu jenis ayam yang seperti apa yang dijual, yang ditawarkan kepada masyarakat nih? Iya, Ayam Kepung sendiri yang ayam kita jual adalah ayam-ayam pada umumnya. Ya, ayam boiler atau ayam negeri yang biasa disebut oleh masyarakat seperti itu. Namun kita ada ayam kampungnya juga. Ayam kampungnya kita ada, tapi kayak kalau di Malang sendiri untuk kita pemasaran ayam kampung ini kita tidak bisa banyak seperti ayam negeri karena peminatnya adalah ayam negeri. Iya benar. Beda di beberapa daerah kalau kita pure full ayam kampung itu banyak peminatnya. Gitu.
Oke, berarti kalau yang ditawarkan dari ayam kepung ini sendiri memang mengolah ayam-ayam broiler atau ayam kampung gitu ya Mas ya? Iya. Oke, dan ini kalau bicara soal taste-nya gitu ya, rasa apa yang ditawarkan dari ayam kepung ini nih Mas? Oke, kalau rasa dari bahan kita menggunakan hampir semua rempah-rempah kita masukkan. Jadi kita gunakan, jadi tidak untuk menu A kita menggunakan beberapa bumbu saja, beberapa bahan saja tidak, tapi kita punya pengen benar-benar memadukan semua rempah-rempah yang ada. Tentunya itu kan dengan takaran yang masing-masing. Gitu. Dan di kami kalau mitos nih orang-orang dulu, kalau bagi saya itu adalah sebuah mitos. Kalau masak beda tangan beda rasa. Benar. Tapi akhirnya kita sama istri nyoba gini, kita bantah mitos ini dengan cara kita selalu mencoba gimana ngeramu formula yang pas, bumbu yang pas untuk usaha ini. Jadi kita buat satu bumbu dasar yang bisa digunakan untuk berbagai masakan. Jadi berarti rasa yang ditawarkan pun sebenarnya berbeda-beda tapi bahan dasarnya sama gitu. Betul. Nah kalau boleh tahu rasa-rasa apa aja nih Mas Fadlur? Kalau dari rasa untuk menu ini ya hampir sama dengan yang lain, ada ayam goreng, terus ayam bakar, ayam crispy. Namun ada tambahan lagi di kita itu adalah bumbu hitam. Bumbu hitam, ya, berarti ini salah satu yang menjadi pembeda gitu ya, ayam kepung ini dengan ayam-ayam yang lain gitu. Apakah seperti itu, Mas? Ada sedikit pembeda. Pembedanya adalah kalau biasanya bumbu hitam ini digunakan untuk ayam goreng saja rata-rata. Kalau di kita ada geprek bumbu hitam. Menggugah sekali seperti itu. Oh, geprek bumbu hitam, berarti sewaktu digeprek atau sebelum digeprek itu dikasih bumbu hitamnya gimana itu Mas? Setelah digeprek dikasih bumbu hitam. Dan yang pembeda lagi adalah di sambal kita. Sambal kita beri nama sendiri yaitu sambal rica-rica, walaupun sudah ada para koki-koki yang buat sambal rica-rica khusus di Nusantara, tapi kita inovasi sendiri, insya Allah beda dengan yang lain. Ada beberapa item yang di lain tidak dimasukkan tapi kita dimasukkan. Oke, ini pasti sahabat UB TV jadi lapar kan? Dan kita tapi harus tetap ngobrol lagi, jangan kemana-mana, tetap di Here I Am. Never knew I made my own. From the dirt we built our home. Brick and mortar shakes the bone. I cannot see beyond the ghost. But baby, 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 now I plant the seed but couldn't sow. Baby, 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 now I won't they realize my heart beats through the phone. And darling, you keep on fighting till I walk through the door. Welcome back to Here I Am, masih bersama aku Aural Queen dan Mas Fadlur. Hari ini kita akan ngobrolin lagi seputar ayam kepung, usaha dari Mas Fadlur sendiri nih. Dan ini penasaran ya Mas ya, ini di depan Aural, di depan kita semua udah ada makanan dari ayam kepung itu sendiri. Nah kalau boleh tahu, ini tuh varian atau rasa apa sih Mas, bisa dijelaskan nggak sih? Terus Aural ini tertarik sama ingin membahas dan ingin mengetahui gitu ya. Itu ada beberapa sambal yang tersedia di depan. Pengen dong Mas dijelasin itu sambal-sambal apa aja sih gitu. Ini adalah yang kita bawa, ini adalah varian baru, menu baru yang untuk ayam utuhnya. Jadi ini ayam utuh crispy bakar. Walaupun di outlet itu kita sediakan crispy bakar yang cutting. Nah ini yang utuh ini. Untuk sambal-sambalnya ini ada rica-rica, terus ada cakalang, cumi cabai hijau. Berarti varian sambalnya juga dijual di ayam kepung ini juga ya gitu ya Mas ya? Iya, kita jual. Tapi kalau yang cumi cabai hijau sama cakalang, kita jualnya botolan. Tapi kalau rica-rica memang ini adalah sambal
aslinya dari ayam ini tadi jenis apa? Sorry. Ayam crispy bakar. Ayam crispy bakar. Oh, dan kalau misalnya orang mau boleh tahu ini Mas ya, ini setiap ayam beda sambalnya atau kita sebagai customer itu bisa request atau gimana nih Mas? Bisa request, tapi kalau yang mau yang menu satu porsian, kalau ini kan buat beberapa orang. Benar, karena utuh ya, satu potong gitu, satu ekor, sorry. Oke. Nah itu kita hanya menyediakan 2 sambal. Oh kalau satu ekor? Bukan, kalau ya porsi. Oh kalau per porsi. Oke. Itu sambal tomat sama sambal rica-rica ini. Kalau goreng kita tomat. Goreng pakai bermenu goreng-goreng, bukan yang crispy atau yang bakar, kita pakai sambal tomat. Sambal tomat. Tapi kalau yang bakar crispy kita pakai sambal rica-rica ini. Sambal rica-rica dan cakalangnya juga bisa berarti ya? Enggak lebih. Kalau cakalang hanya kemasan botol aja. Gitu. Oh kemasan botol. Oke baik. Dan kalau misalnya nih ada yang mau request gitu ya, bisa nggak sih sesuai dengan permintaan mereka gitu? Request gimana? Sambalnya gitu atau beda dari sambal yang disediakan itu bisa ya? Untuk menu per porsi atau? Menu per porsi misalnya? Kalau menu per porsi memang tidak ya? Satu porsi aja kita tidak. Tapi tidak kalau memang pesannya itu beberapa porsi untuk acara-acara, mau request sambal apapun selalu kita siap. Oke. Dan tadi itu ada sedikit terbesit ya acara-acara. Berarti itu sebenarnya ayam kepung ini tuh sering dimintain kalau untuk acara-acara besar atau gimana sih ini Mas Fadlur? Alhamdulillah kita yang sering itu ya. Acara-acara besar baik di kampus, sudah kampus, terusan acara kantor atau dari luar kota ada acara di Batu atau di Malang. Itu biasanya order ke kami. Jadi memang awalnya memang catering sih kita kan. Konsepnya catering. Ternyata kok baru sebelum pandemi kita cobalah offline. Nah, 2,5 bulan sebelum pandemi langsung kena pandemi, kita sempat 7 bulan hampir 8 bulan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Baik. Akhirnya berinovasi muncullah ayam-ayam utuh ini. Baik. Dan kalau boleh tahu lagi nih Mas, ini kan udah lama ya berjalannya usaha ini dari bisa dibilang setelah pandemi ya, 8 bulan setelah pandemi gitu ya Mas ya? Atau sebelum pandemi juga udah jalan sebenarnya? Sebelum pandemi sudah jalan tapi kita sempat hanya melayani menu-menu sarapan, terusan makan siang, makan malam orang-orang yang kerja ataupun mahasiswa-mahasiswa yang punya acara. Baik. Nah itu kan udah cukup panjang ya berarti ya perjalanan daripada usaha ayam kepung ini sendiri. Itu bisa diberitahu nggak inovasi-inovasi apa saja sih yang sudah ditawarkan oleh Mas Fadlur dan istri gitu ya untuk menjalankan usaha ini gitu? Tentunya terkait dengan menu ya. Menu yang awalnya kita hanya biasa saja, kita hanya satu menu ayam crispy saja. Akhirnya dengan berjalannya waktu kita mencoba memberikan penawaran menu-menu yang lain seperti ayam laos, ayam kremes yang memang sudah banyak dijual juga. Tapi kita yaitu yang jadi pembeda adalah bumbu dasar yang kita gunakan. Bumbu dasar dan juga mungkin sambalnya kali ya Mas ya. Ya karena biasanya kan kalau yang orang tahu gitu ya, yang aku tahu itu biasanya kalau misalnya makan ayam sambalnya geprek gitu udah biasa banget gitu ya. Tapi kalau ini kan ada sambal yang lain yang bisa di request juga sesuai dengan keinginan hati daripada customer. Wow, menarik sekali. Dan kalau bisa dikasih tahu juga nih Mas terkait dengan perkembangan usaha dari ayam ini kan juga di Malang cukup banyak ya gitu. Menurut Mas sendiri tuh bagaimana sih gitu lika-liku dari perjalanan membangun usaha ayam kepung ini, terus melihat daripada perkembangan usaha lainnya itu seperti apa? Tentunya banyak ya lika-likunya terkait dengan usaha ayam ini. Pesaing harga juga yang biasanya kalau segmentasi kita sebenarnya di mahasiswa awal itu kita
kita segmentasi mahasiswa lah. Ketika kita buat 2 segmentasi itu saat pandemi. Kita nggak bisa nih kalau ke mahasiswa terus. Okay. Kita harus berkembang gitu ya. Yaitu ke masyarakat umum. Jadi orang-orang yang kerja, bahkan kita alhamdulillah sempat waktu pandemi kita juga melayani frozen, kirim ke Tangerang, Bogor. Jadi keluar kota kita alhamdulillah sudah berani ya, ketika ada yang pesan dari luar kota memang butuh yang frozen ya siap. Oh, berarti yang frozen itu dikemas, di packing, terus itu langsung tinggal dimasak gitu ya? Gitu. Iya, tinggal goreng saja. Goreng saja. Oh, menarik atau sekali. Atau bakar, itu sih yang memang ya hambatannya ya pesaing. Tapi pesaing ini bukan jadi lawan kita, tapi adalah sahabat kita untuk kita semakin bisa grow, naik gitu ya, grow up gitu ya. Oke. Baik, kita akan ngobrol lagi nih sama Mas Fadlur. Jangan kemana-mana, sahabat BTV, tetap di Here I Am. I cannot see beyond the ghost. But baby, now I plant the seed but couldn't sow. Baby, now I want them realize my heart beats through the phone. And darling, you keep on fighting. Balik lagi bersama aku Aurel Queen dan Mas Fadlur. Pastinya kita akan ngobrolin lagi nih di segmen akhir terkait dengan perkembangan usaha. Tadi sudah ya di segmen sebelumnya, tapi kali ini Aurel mau tanya-tanya lagi nih seputar pastinya masih usaha ini ya, ayam kepung ini gitu, dari yang sudah dijalankan oleh Mas Fadlur dan istri. Nah, kalau kita pikir-pikir gitu ya Mas ya, ini kan pastinya ada kerjasama nih yang terjalin antara Mas Fadlur dengan pihak-pihak yang lain. Apalagi kan ini bahan dasar utama dari usaha ini juga kan ayam gitu ya. Nah, bentuk kerjasamanya itu apa aja sih Mas? Kalau di kami untuk kerjasama, kami punya untuk penyedia bahan. Itu untuk bumbunya kita menggunakan 1 orang. Khusus bahan yang mana bisa menyediakan sesuai dengan request kita. Kalau untuk ayamnya sendiri kita ada 3. Ada 3. Ini mau nambah untuk 1 teman. Ini yang dua ini itu ayam kampungnya sama ayam boiler, ayam negerinya. Kalau ayam kampung ini kita dengan peternak, langsung ke peternak. Tapi kalau ini yang ayam boiler kita dengan supplier. Karena kita tenaga untuk cuttingnya kita belum ada. Kurang paham gitu ya Mas ya. Aku kira berarti ini sebenarnya cuttingannya berarti Mas ini udah dapat secara utuh gitu ya, atau udah potongan juga udah bisa dapat gitu, atau aku kira potong sendiri sebenarnya. Berarti enggak ya? Enggak. Kita untuk saat ini ya sudah dapat yang potongan, sudah dapat yang utuh. Berarti gitu. Mas Fadlur dan istri hanya tinggal mengolah lagi gitu ya? Mengolah. Oh, baik. Dan sekarang itu ada 3. Dan berarti untuk sekarang ini lagi bekerja sama dengan 3 ya? 3 pengusaha ayam gitu ya kalau kita bisa bilang. Oke, kalau bumbunya tadi 1 orang. 1 gitu. orang. Nah, pasti ini alasannya apa sih, kok untuk bumbu ini sendiri diserahkan kepada 1 orang aja nih gitu Mas? Untuk bahan 1 orang ini karena orang ini juga paham terkait dengan bahan dan takarannya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet nih, nakar lagi. Barang datang langsung kita olah langsung. Oke, kalau itu tadi kan usaha yang bekerja sama, maksudnya pihak-pihak yang bekerja sama secara bahan gitu ya. Kalau misalnya untuk kerjasama ke pihak luar itu ada nggak sih rencana-rencana kedepannya Mas? Rencananya ada, kami akan buka peluang mitra. Untuk teman-teman yang pengen usaha dan belum punya basic, pengen usaha kuliner tapi belum
punya basic saya nggak bisa masak atau ini seperti itu, kami insya Allah kedepannya akan kami tawarkan terkait dengan kemitraan. Tapi mungkin bukan hanya fokus ke bahan utama ayam gitu ya, bukannya, tapi untuk semua in general berarti ya. In general. Oh oke, baik. Kalau soal suka duka, pastinya ini kan selaku pengusaha gitu ya Mas Fadur. Mas Fadur dan istri kan pastinya punya perjalanan suka duka waktu menjalankan usaha ini gitu, ayam kepung ini. Bisa dikasih tahu nggak sih suka dukanya itu apa aja Mas? Suka dukanya, nah ini dukanya terkait dengan usaha ini. Ini saat pandemi atau saat di momen-momen tertentu sempat terhenti tadi ya Mas ya. Itu yang hampir 8 bulan kita tidak ada pemasukan. Terus ya sudah kita mencoba inovasi. Alhamdulillah respon awal inovasi kita banyak masukan. Nah, ayam utuh, karena bahasa ayam utuh ini kan waktunya lama. Nah kita awal-awal itu kita sebentar. Ini bumbu yang nggak meresap. Dari sisi sambal dari bumbu yang olahan di ayam ini agak kurang. Jadi itu yang kadang kita konsumen ini, tapi masukan dari konsumen atau keluhan dari konsumen yang langsung disampaikan ke kami, itu kami langsung cepat nanggapi dan kita mohon maaf, terus kita coba teruslah berusaha bangkit gitu. Yang bikin saya suka sendiri adalah ketika ada konsumen dari Jerman. Konsumen dari Jerman ini karena saya nggak bisa bahasa Inggris kayak istri kan. Jadi tanya, saya dengarkan nunjuk ayam, saya jawab sesuai dengan apa yang ditunjuk. Saya ngartikan pakai bahasa tubuh dari orang tersebut. Turis itu gitu ya. Nah, ternyata bisa bahasa Indonesia. Saya sudah terlanjur manggil istri. Ternyata bisa bahasa Indonesia. Akhirnya cerita-cerita. Nah, si konsumen ini kan kalau di luar negeri, terutama di Jerman, rata-rata turis nggak suka yang pedas. Benar. Di kami itu sambelnya ya pedas itu. Pedas. Kami nggak nyediakan saus, nggak nyediakan kecap, adanya pedas. Nah, rica-rica. Suatu saat kok mungkin bosen ya makan beli ayam crispy terus nggak ada. Ini akhirnya nyobalah bumbu hitam. Bumbu hitam terusan minta tambahlah ke sambal ini. Dari situ awalnya bule tidak suka pedas, jadi suka pedas. Berarti itu pengalaman sukanya ya Mas ya. Berarti bisa berhasil untuk membuat misalnya ya turis yang dari awalnya nggak suka pedas jadi suka. Berarti sambalnya punya keistimewaan tuh Mas. Arul pengen tahu juga nih tanggapan dari orang-orang di sekitar ataupun pihak luar gitu ya. Seperti apa sih terkait dengan usaha ini ya, khususnya untuk keluarga gitu loh Mas? Alhamdulillah untuk keluarga sendiri support, artinya selalu memberikan masukan. Kalau mau waktu jatuh selalu memberikan semangat ini. Jadi tidak ada respon yang negatif. Alhamdulillah gitu ya? Semua dukung, bahkan dari keluarga kalau ada teman yang punya acara bisa hubungi nih saya atau istri, jadi Pak bantu merekomendasikan gitu. Baik. Dan untuk terakhir nih Mas, bisa promo sedikit dan kasih closing statement nih, mungkin bagi sahabat UBTV di rumah yang ingin membangun usaha tapi masih takut gitu, monggo. Ini kalau di kita itu ada promo saat ini di bulan ini, promo sambal, ya, mulai sambal rica-rica, cumi cabai hijau sampai sambal cakalang ini mulai tanggal 18 Februari sampai 28 Februari. Ini ada diskon 20%. 20%. Diskon 20%. Nah, ini kita buka PO. Buka PO. Kita buka PO. Kenapa? Yang kami khawatirkan pernah pengalaman ketika langsung order stok ternyata habis karena kita kerjakan berdua. Kerjakan berdua, stok habis, akhirnya nanti takutnya kecewa, makanya kita sampaikan PO ini. Nah, untuk teman-teman yang pengen usaha, memang yang pertama adalah pilih usaha yang sesuai dengan passion. Benar. Pilih usaha yang sesuai dengan passion, terus banyak sharing dengan teman-teman yang sudah jalan usahanya. Terus tetap semangat, karena
kalau sudah usaha ini yang jadi ujiannya adalah mood diri kita sendiri. Iya, benar. Bukan pesaing usaha kita, tapi diri kita sendiri sebenarnya. Sekonsisten apa sih kita gitu ya? Betul. Oke. Kalau kadang kena sandungan jatuh langsung down, nggak mau lagi. Benar, Itu memang ujian mau usaha aja seperti itu. Jadi tetap semangat dan optimis bahwasanya usaha yang didirikan atau dilakukan oleh teman-teman itu akan berhasil pada waktu yang tepat. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Fadur untuk closing statementnya, juga kehadirannya ke UBTV sudah mau berbagi di program Here I Am. Yeah. Kiranya usaha Mas Fadur ini juga terus berjalan lancar. Amin. Seperti namanya berkah terus ya kan, amin, dan amin. terus juga sukses ke depannya. Amin. Oke, sahabat UBTV, tidak terasa 30 menit sudah Aura menemani dan Mas Fadur juga menemani sahabat UBTV. Jangan lupa untuk terus saksikan Here I Am hanya di UBTV, aktif dan kreatif. Bye bye.